Baik, sebelum kita mulai ke materi, Bapak punya satu quotes yang mana orang bijak mengatakan pendidikan itu bukan persoalan pergi ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak di sini akan memberikan dan akan menjelaskan terkait pendidikan, budi pekerti dan kasih sayang. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan wawasan yang lebih baik. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan tentang pendidikan, budi pekerti, dan kasih sayang. Bentar. Ada lancar. Iya, ini uangnya masih ini. Pendidikan, budi pekerti, dan kasih sayang. Oke, jadi lumayan cukup ya. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan, teman-teman pasti tahu apa perbedaan pendidikan sama pendidikan agama Islam itu apa? Ada yang jawab? Tahu kan? Apa pendidikan? Apa itu pendidikan? Nah, dan apa itu pendidikan agama Islam? Agama Islam. Coba Kak Aceh apa? Pendidikan itu dididik. Apa? Dididik agar apa tuh? Coba. Agar akhlak kita itu semakin bagus gitu. Ya, lumayan. Kayak gitu ya. Oke, pendidikan. Pendidikan itu secara umum adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu ke individu atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Nah, kalau berbicara tentang otodidak, nah tadi kan itu proses pembelajaran melalui pengajaran, sambil sebentar aja ya, pengajaran dan pelatihan. Nah, ini singkatnya aja ya. Nah, tadi kan pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Otodidak itu apa nanti? Coba. Kita tahu Pak. Oke, saya akan jawab sendiri ya, nanti ya. Siap. Otodidak adalah orang yang mendapatkan keahlian dengan belajar sendiri tanpa ada bimbingan orang lain. Itu yang dinamakan otodidak. Nah, yang kedua adalah pendidikan agama Islam. Coba Kak Aceh apa itu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu belajar di bidang agama gitu. Terus? Seperti kita itu akan belajar ngaji, sholat, dan tata cara wudhu. Itu di pendidikan agama Islam. Oke. Baik, terima kasih Kak Aceh. Nah, pendidikan agama Islam itu usaha yang berupa pengajaran bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikan
pendidikannya dapat memahami, menghayati, serta mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kita kembali lagi ke pendidikan. Apa contoh pendidikan Kang Aceh? Kenapa? Itu apa contoh dari pendidikan? Tadi kan ya harus dulu ya. Nah, biar enak lihatnya. Contoh pendidikan itu ada jenis apa aja, Kang Aceh? Nah, contoh pendidikan itu ada jenis pendidikan umum. Nah, ada pendidikan umum. Ada apa lagi? Formal. Ada pendidikan akademik. Ada pendidikan vokasi. Terus ada pendidikan apa lagi ya? Ada pendidikan keagamaan. Ada pendidikan keagamaan. Dan ada pendidikan khusus. Oke. Nah, ini dari pendidikan dulu ya. Lanjut. Nah, jalur pendidikan di Indonesia itu menjadi berapa bagian? Jalur pendidikan di Indonesia itu jadi berapa bagian? Kang Dendi, silakan jawab. Jadi Ada berapa jalur? jadi 5, Pak. 5. Ya. Kenapa? 5. Kenapa? Karena Oke, emang dari kamu sudah begitu ya? Oh, siap. Ya. Nah, kadang-kadang jalur pendidikan di Indonesia itu menjadi 3. Iya, Pak. Iya. Pertama ada pendidikan informal, itu kan sudah tahu kan ya? Iya. Nah, satu ada pendidikan informal. Dua ada pendidikan apa aja? Formal. 3 apa? Non formal. Oke. Kita contohnya apa nih? Kang Aceh, contoh dari pendidikan informal itu apa? Kita bahas satu persatu supaya lebih rinci, lebih enak, lebih santuy gitu. Coba Kang Aceh, apa? Nah, kita lihat ya. Contoh dari pendidikan informal itu ada pendidikan budi pekerti, ada pendidikan budi pekerti, ada pendidikan etika, terus apa lagi ya? Terus ada pendidikan agama, ada pendidikan sopan santun, dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua ada pendidikan formal. Apa itu contohnya pendidikan formal? Contoh pendidikan formal itu dari mulai sekolah PAUD, TK, TK, lanjut SD, SD dulu dong. SD, SMP, oh iya, SMP, SMA, SMP, SMA, ya, terus apa lagi? Nah, begitu juga perguruan tinggi itu itu masih bisa disebut dari contoh pendidikan formal. Hingga perguruan tinggi itu ada apa? Universitas, apalagi institusi, satu lagi ya, apa? Poli
pelatihan bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Nah, dan sebagainya ya, ya. Soalnya ini waktunya sedikit nih. Oke, lanjut. Apa saja isi dari pendidikan itu Kang Aceh, apa aja? Nah, isi dari pendidikan itu ada berupa nilai, ada berupa pengetahuan, dan ada berupa keterampilan. Begitu. Sedangkan isi pengajaran itu ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau boleh tahu silakan bisa kasih contoh untuk pengetahuan dan keterampilan itu kayak apa? Oke, siap. Tadi kan yang kedua tadi ada pendidikan agama Islam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Begitu ya. Yang diwujudkan dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan Pencipta. Nah, bagaimana hubungan antara pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Nah, hubungan pelajaran budi pekerti dengan pelajaran agama. Budi pekerti mempelajari sikap sopan santun, terus hal itu berbanding lurus dengan yang ada di pelajaran agama mengenai tata krama dalam kehidupan yang ajarannya bersumber pada kitab suci agama tersebut. Contohnya seperti penerapan sikap yang dikaitkan dengan dari Al-Quran dan ajaran agama. Nah, terus tujuan pendidikan budi pekerti itu agar peserta didik memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir. Apa saja contoh budi pekerti? Contoh budi pekerti itu seperti menghormati orang yang lebih tua. Nah, terus membiasakan 5S. Kalau boleh tahu itu yang 5S itu apa aja? Coba. Sapa, sopan, santun. Senyum, Sapa, sopan, santuy, santun. Apa lagi? Satu lagi, kan ada 5. Apa tuh? Coba. Yang lain ada yang tahu? Yang satu lagi itu? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke. Oh, berarti dari salam, malah santuy ya. Siap. Oke, terima kasih Kang Aceh. Selanjutnya yang ketiga itu tidak boleh memiliki sikap negatif. Contohnya seperti gini. Oh, si Kang Aceh kok jalannya gitu pasti bisul. Nah, kalau kayak gitu itu pikiran negatif. Sikap negatif. Oke, lanjut hidup saling membantu menolong orang yang kesusahan. Nah, kesimpulan dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya satu lagi, tadi kan judulnya pendidikan budi pekerti dan kasih sayang. Sekarang kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang itu kasih sayang yang lebih merujuk ke perasaan lemah lembut, berupa rasa peduli atau suka pada seseorang, gitu. Ya, gitu ya. Nah, apa perbedaan cinta dan kasih sayang? Kita coba. Apa perbedaan? Nah, kalau sayang merupakan perasaan yang hanya bisa ditunjuk kepada siapa saja. Kalau cinta merupakan perasaan yang
hanya bisa ditunjuk pada seseorang yang spesial secara spesifik. Contohnya seperti itu pacar, Iya. apalagi ke pacar, apalagi ke guru, itu kan lebih spesial, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa memahami untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.